Halo sob, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Harmin Chandra. Pernahkah kalian mengalami kasus seperti di video yang pertama tadi? Ya, itu adalah kasus dimana layar pada touchscreen kalian mengalami ghost touch atau touchscreennya mencet-mencet sendiri. Di sini kasus tersebut biasanya tuh terjadi karena adanya ketidakstabilan lonjakan listrik statis pada touchscreen kalian. Itu di luar jika touchscreen kalian rusak ya. Biasanya kasus kayak begitu tuh terjadi karena yang pertama bisa dari touchscreen kalian rusak, ataupun karena ada something problem dari part di bagian LCD yang bermasalah. Di sini saya ingin memberikan solusi bagi kalian yang mengalami hal tersebut. Nah, kebetulan saya mengalami kasus yang sama, yakni saya baru membeli LCD touchscreen baru ya. Ini dalam hal ini adalah Sony Xperia Z1 Compact. Ini kondisi baru dibeli ya, atau ini stokan saya. Ini stokan saya yang baru ya. Setelah saya cek dengan menggunakan mesin, dia mengalami seperti video yang pertama, yaitu ghost touch, layar mencetnya sendiri. Ya, di sini saya akan memberikan solusi tutorial bagaimana mengatasinya. Mungkin bagi kalian yang pernah mengalaminya, membeli barang baru, LCD touchscreen baru, tapi mengalami hal yang sama seperti di video pertama, bisa mencoba cara ini ya. Selain dengan cara retur. Kenapa? Kalau kita retur, mungkin akan memakan banyak waktu dan makan banyak ongkos, dan kita butuh cepat untuk pengerjaan. Ya, di sini saya akan memberitahukan bagaimana caranya. Nah, di sini kalian bisa lihat. Bentar, saya nyalakan dulu. Nah, ini sudah saya repair. Ya, ini LCD touchscreen yang seperti di video awal. Ini sudah saya repair, sudah normal ya sekarang ya. Sudah tidak mengalami yang namanya lonjakan listrik yang mengakibatkan dia ghost touch pada touchscreen. Nah, kita akan coba kita bedah. Oke. Nah, di sini saya akan coba copot komponennya. Nah, ini kita singkirkan dulu. Nah, permasalahan utamanya sebenarnya tuh ada di sini nih. Ntar saya fokuskan dulu. Nah, ini udah agak fokus ya. Nah, di sini permasalahannya. Ini kan adalah komponen bagian touchscreen, fleksibel dari touchscreen ya. Jatuhnya. Nah, di sini kalian bisa lihat kalau di luar touchscreen original, baik yang MKW biasa ataupun M yang grade A, rata-rata touchscreen-nya itu pasti menggunakan yang namanya resistor dan kapasitor. Itu udah rata-rata. Dan beberapa pada yang original seperti ini nih, ini original nih. Nah, yang ini original nih. Dia tidak menggunakan resistor, hanya menggunakan kapasitor aja. Seperti ini kapasitor nih. Nah, di sini menggunakan resistor dan kapasitor. Nah, kalian bisa lihat di gambar ini ya. Gambar ini adalah kondisi awal sebelum saya repair. Kondisi kapasitor dan resistornya. Ya. Di sini kalian bisa perhatikan ada tulisan-tulisan di sini ya. Ada C4, R1, C2, R2, R2 lagi, dan CU1, dan ini ada C1 ya di sini. Ya. Nah, di sini yang R itu ada resistor dan C itu adalah kapasitor. Fungsi resistor di handphone itu sendiri ada dua jenis, sebagai penghantar ya, penghantar tegangan dengan memperkecil nilai tegangannya biar tidak cepat terjadi konsleting. Yang kedua, resistor itu sebagai grounding, yaitu biar supaya tidak adanya lonjakan listrik yang berlebih pada komponen elektronika. Ya, sedang kapasitor berfungsi sebagai alat yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik sementara. Jatuhnya itu kapasitor ya. Di sini resistor saya buang, saya jumper ya. Ini resistor saya jumper karena di sini resistor sini hanya berfungsi sebagai penurun tegangan sedikit ya, tapi dalam hitungannya dia hanya sedikit penurunan ya jatuhnya di sini.
Bisa lihat di sini nih, ini perbedaannya nih jatuhnya. Nah, kalian bisa lihat sini nih, ada perbedaan nih, garis satu garis nih sini ya. Di sini sama ini. Jadi dia berfungsi sebagai penyambung aja. Dari yang tegangan A ke tegangan B biar tersambung digunakan namanya resistor di sini. Dan itu nilainya dibuat lebih kecil sedikit dari sumbernya. Jadi di sini kita tidak akan melakukan jempring ya, karena ini nilainya kecil, tidak masalah. Tapi jika nilainya besar, kalian harus menggunakan kapasitor yang senilai atau mendekati ya. Di sini saya melakukan jempring, ini saya jumper ya. Nah, resistor ini jika kita buang dan kita jumper bisa juga menyembuhkan kasus dimana tiba-tiba touchscreen kalian tuh tidak bisa berfungsi. Ini di luar kasus lain ya, di luar solusi lain, misalnya touchscreen kalian memang rusak, tapi kalau yang rusak hanya di bagian penghantar, kalian bisa melakukan seperti ini, trik jempring ini untuk memperbaiki touchscreen kalian. Nah, dalam hal ini saya melakukannya karena sekalian ya. Ini saya buang, saya coba, ternyata pada saat saya melakukan jempring pada resistor, hasil tetap sama aja, touchscreen masing ghost touch atau mencapnya sendiri. Nah, langkah selanjutnya adalah kita adjustment ke kapasitor. Tapi tunggu dulu, di kapasitor ini kan ada banyak nih, ada sekitar 1, 2, 3, 4, ada 4 kapasitor. Tapi kita tidak tahu mana kapasitor yang bermasalah. Kalian jangan asal mencabut atau ganti kapasitor tersebut, karena belum tentu kapasitor tersebut yang bermasalah. Caranya untuk menentukan bagaimana kapasitor yang bermasalah, yaitu kalian harus menggunakan namanya multitester ya. Nah, multitester. Nah, di sini kalian set saja pada nilai hambatan ya. Nilai hambatan, ini nilai hambatannya ini sebenarnya 150 miliampere ya. Jatuhnya kalian melakukannya dengan cara ini, yang kutub positif kalian letakkan pada ini nih. Nah, nih yang sini nih. Ya, pada ini ya, mungkin kurang jelas ya. Nih, pada ini nih. Nah, ini nih. Ya, bagian resistornya nih. Bentar ya, saya zoom dulu ya. Nah, bagian ini nih. Kalian lepas ini. Dan bagian probe atau kutub negatifnya kalian tempelkan pada setiap kaki-kaki di kapasitor. Seperti ini. Nah, ini ada yang bunyi. Nah, nilainya dia nilainya 1 ya. Ada yang nilainya seperti ini. Nah, ya. Ini artinya yang ini itu adalah bagian dari listriknya atau pibatnya ya. Arusnya ini. Ya, sedangkan yang ini, yang bunyi ini nih. Nah, bunyi ini nih. Ini ada nilai arusnya. Itu harus. Soalnya kapasitor ini bersifat nonpolar ya. Jadi yang satu kutub dia adalah arus atau tegangan kerja, sedangkan yang satu lagi dia nilainya grounding atau ground ya. Dia ground, dia untuk menyimpan arus. Jadi satunya ground, satunya apa sih namanya, pibat atau nilai tegangannya ya. Kita coba cek lagi. Nah, kalau kondisi seperti ini dan satunya seperti ini nih, nah ada nilai hambatnya nih, nilai hambat nih besar nih, nilai hambatnya nih, nilai hambat itu artinya kapasitornya bagus, tidak bermasalah nih. Nah, ini nih, ini kapasitor tidak bermasalah. Kita cek lagi kapasitor selanjutnya. Nah, sini bunyi atau nilainya 1 dan satunya lagi nilainya besar, ratusan. Itu artinya tidak bermasalah. Ini bagus, kapasitornya bagus. Ini 01 dan yang ini mana nih star. Nah, ini besar. Nah, pada saat yang tes pada kapasitor yang pertama atau C1 di sini nih, ini ada kapasitor di sini nih. Di sini ada kapasitor nih. Nah, ini kapasitor yang udah saya cabut nih. Ini udah saya cabut nih. Dua-duanya mengalami nilai 1 ya, atau berbunyi pada multitesternya. Kalau kalian set ini kan buat nilai hambat nih. Ini buat mengukur nilai hambat, tapi dia menggunakan suara nih. Nah, berbunyi dua-duanya, dua kaki ini berbunyi, artinya dia terjadi konsleting atau nge-short kapasitornya. Solusi cuma 2. Kalian bisa cabut kapasitornya ya,
atau menggantinya dengan kapasitor yang baru dengan menggunakan yang kanibalan tentunya. Mungkin kalian bisa menggunakan bekas kapasitor touchscreen lama kalian. Dalam hal ini saya cabut aja karena ini tidak bermasalah dicabut. Kalau misalnya bermasalah karena beberapa HP ada yang harus diganti ya, nggak semua HP ya, tergantung nilai tegangannya, nilai hambatnya berapa ya. Di sini saya cabut aja. Set, ini saya cabut dan hasilnya LCD ini ya, LCD ini bagus lagi seperti sedia kala ya. Pada ini baru ya, ini baru saya beli. Bagus lagi, touchscreen dan LCD normal ya. Jadi itu merupakan salah satu solusi yang akan saya berikan pada kalian, yang saya bagi kepada kalian. Mudah-mudahan solusi yang saya bagikan ini bermanfaat bagi kalian ya, bisa kalian coba ya. Ini ada solusi part 1. Soalnya untuk mengobati kasus ghost touch itu ada beberapa cara ya jatuhnya. Ini salah satu yang akan saya bagikan kepada kalian ya. Oke, sekian video saya dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa untuk subscribe channel saya ya untuk video-video saya selanjutnya lagi, dan bagikan kepada rekan-rekan kalian, terutama rekan-rekan teknisi ya, agar yang belum tahu menjadi tahu, dan yang sudah tahu bisa memberikan ilmunya lagi yang lebih baik lagi ke depannya. Oke? Mohon maaf jika ada kesalahan karena saya juga masih pemula. Saya hanya ingin berbagi kepada kalian. Sekian video dari saya, semoga video ini bermanfaat. Sampai bertemu lagi dengan saya di video saya selanjutnya. Bye bye.